Jangan lupa ya, kalau ada soal-soal permutasi siklik yang bentuknya seperti ini, kalian tuh harus memfaktorialkan si alta, alto, dan budi. Jadi ini 3 faktorial, itu ya, jangan lupa di situ. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Nah, kali ini kita akan ngebahas lagi pengetahuan kuantitatif ya. Lanjutan dari yang kemarin. Nih kakak punya soal-soalnya. Nah, kita mulai ya pembahasan nomor 1. Di sini nomor 1 itu ada X sama dengan Y tambah 2 dan Z sama dengan X tambah Y. Apakah Y bilangan prima? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut jika diketahui 2Y sama dengan Z min 2 dan pernyataan yang kedua jika Z-nya itu sama dengan 4. Cukup nggak ya untuk menjawab pertanyaan jika diketahui ada pernyataan pertama dan pernyataan yang kedua? Dari persamaan di sini kan X sama dengan Y ditambah 2 ya. Sedangkan di sini Z itu sama dengan X ditambah Y. Nah, ini kita tinggal masukin aja nih. Jadi Z-nya itu sama dengan Y ditambah 2 ditambah dengan Y. Jadi Z-nya itu sama dengan 2Y ditambah dengan 2 ya. Nah, untuk mencari nilai Y berarti 2Y-nya itu tetap, sedangkan 2-nya pindah ke kiri jadi Z dikurang dengan 2 dan Y-nya itu sama dengan Z dikurang 2 dibagi dengan 2 ya. Nah, yang pertama ini kalau diketahui 2Y sama dengan Z min 2, nah sebenarnya kan dapat dari persamaan yang pertama dan yang kedua, ini kita dapat nih 2Y itu sama dengan Z dikurang 2. Di pernyataan yang pertama ada 2Y sama dengan Z min 2. Jadi pernyataan yang pertama nggak bisa dapetin nilai Y-nya ya, karena 2Y di sini itu didapat dari 2 persamaan X sama dengan Y tambah 2 dan Z sama dengan X tambah Y. Jadi untuk pernyataan yang pertama tidak cukup untuk menjawab apakah Y bilangan prima atau enggak ya. Ini nggak cukup nih. Nah, sekarang pernyataan yang kedua, kalau Z-nya sama dengan 4. Tadi di sini kan Y itu sama dengan Z dikurang dengan 2 dibagi dengan 2. Nah, ini Z-nya kita masukin aja 4. Jadi 4 dikurang 2 dibagi dengan 2. Ini 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti nilai Y-nya itu bukan bilangan prima ya. Nah, berarti untuk pernyataan yang kedua itu cukup untuk menjawab pertanyaan apakah Y bilangan prima atau enggak. Jawabannya itu bukan bilangan prima. Yang penting kita bisa ngejawab apakah Y itu bilangan prima atau enggak. Berarti ini cukup pernyataan yang kedua. Nah, kalau pernyataan yang pertama tidak cukup, pernyataan yang kedua itu cukup, jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, di sini ada alto, alta, dan budi duduk di meja bundar bersama 4 teman lainnya. Jika X menyatakan banyaknya cara posisi duduk dengan syarat alto, alta, dan budi harus selalu berdampingan, hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q yang benar adalah, berarti kita harus mencari nilai X-nya. Nah, di sini ada meja bundar ya. Kakak buat meja bundarnya. Setelah itu di sini ada alto, ada alta, dan budi. Lalu ada 4 teman lainnya. 4 teman lainnya ini kita misalkan F, G, H, dan I ya. Nah, berarti banyaknya cara posisi duduk tersebut adalah, nah untuk mencari banyaknya cara posisi duduk dengan syarat alto, alta, dan budi harus berdampingan, ini kita anggap 1 ya.
Ini kita anggapnya 1, ini 2, 3, 4, 5. Ingat, ini masuk ke bab permutasi siklik. Permutasi siklik itu rumusnya n dikurang 1 faktorial. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikurang 1 faktorial ini sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 kali 3 12 dikali 2 24 ya. Nah, tapi ingat, ini kan ada 3 tempat duduk. Tempat duduk yang pertama itu diduduki oleh bisa Alto, bisa Alta, dan bisa Budi. Berarti ini ada 3 cara. Sedangkan di tempat duduk sini karena udah dipakai di sini 1, berarti tinggal tersisa 2 ya. Nah, ini artinya tempat duduk yang terakhir itu tersisa 1. Nah, ini tinggal dikaliin aja. 3 kali 2 6, 6 dikali 1 itu 6. Jadi banyaknya cara posisi duduk tersebut itu 6 dikali dengan 24 ya, sama dengan 144. Jadi nilai X-nya sama dengan 144. Nah, ini P-nya sama dengan X sama dengan 144, sedangkan Q-nya itu sama dengan 5 dikali dengan 6 faktorial itu 6 dikali 5 dikali dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali dengan 1. Jadi 5 dikali 6 dikali dengan 4 24. 24 dikali dengan 3 itu 72. Nah, 72 dikali dengan 10 jadi 720. Nah, 720 dikali 5 itu sama dengan 3600. Berarti masih besaran Q ya. Jawabannya Q lebih besar daripada P. Nomor 3, di sini ada fungsi kuadrat ya. Fx sama dengan ax kuadrat min 2cx ditambah 1 dengan apsis dari titik puncaknya adalah 3. Apsis dari titik puncak itu adalah X puncak yang rumusnya minus B per 2A. Nilainya sama dengan 3. Di sini B-nya minus 2C, ketemu rumus min jadi positif ya. Jadi 2C dibagi dengan A-nya itu di sini A. Berarti 2A sama dengan 3. Ini coret-coret. Dan ternyata kita dapat hubungan C-nya itu sama dengan kali silang itu 3A ya. Ini kita simpan dulu. Nah, di sini dan memotong sumbu X di satu titik. Ingat ya, kalau memotong sumbu X atau kaitannya dengan sumbu X itu ada yang mengambang, tidak memotong sumbu X, berarti D-nya lebih kecil daripada 0. Dia menyentuh satu titik. Kalau menyentuh satu titik atau menyinggung sumbu X, berarti D-nya sama dengan 0. Dan memotong di 2 titik. Kalau di 2 titik itu D-nya lebih besar daripada 0. Karena di sini memotong sumbu X di satu titik, ya berarti D-nya sama dengan 0. D itu B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya itu min 2C, kita kuadratin, dikurang 4, A-nya itu A, sedangkan C-nya itu 1 ya. Ini C-nya 1, sama dengan 0. Ini jadinya 4C kuadrat minus 4A sama dengan 0 ya. Kita bagi dengan 4, jadi dapat nih C kuadrat min A-nya sama dengan 0. Di sini kan C-nya sama dengan 3A. Ini kita cemplungin aja ke sini ya. Jadi 3A kuadrat minus A itu sama dengan 0. 9A kuadrat min A sama dengan 0 ya. Dapat tuh. Jadi 9A kuadrat min A sama dengan 0. Kita dapat nilai A-nya, kita faktorin aja. Jadi A buka kurung 9A dikurang 1 sama dengan 0. A yang pertama itu 0, A yang kedua itu sama dengan 1/9. Tapi A-nya itu nggak mungkin 0 ya. Karena di sini persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, koefisien dari X kuadratnya nggak boleh 0. Jadi nilai A-nya sama dengan 1/9. Kalau nilai A-nya itu 1/9 ya, berarti kan nilai Fx-nya sama dengan 1/9 X kuadrat dikurang 2 dikali dengan C. Oh ya, C-nya kita cari ya. C-nya sama dengan 3 dikali dengan A. A-nya 1/9. Ini coret-coret jadi 1/3. Ini kita masukin ke sini 1/3 X ditambah dengan 1. Jadi nilai Fx-nya sama dengan 1/9 X kuadrat minus 2/3 X ditambah 1. Karena nilai koefisien X kuadratnya positif, berarti gambarnya senyum ya. Gambarnya senyum. Ini nilai A-nya lebih besar daripada 0. Harus gambarnya membuka ke atas. Berarti untuk pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, ini pernyataan yang pertama benar. Yang kedua, 9 dikali dengan A
A-nya itu sama dengan 1/9 ditambah dengan 3 dikali dengan C 1/3. Ini coret-coret, ini juga coret-coret, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah ini benar juga, pernyataan yang kedua benar ya. Sekarang pernyataan yang ketiga, memotong sumbu Y positif. Kamu lihat deh, ini ujungnya kan angka 1 ya. Nah, memotong sumbu Y itu kaitannya sama si C. Karena C-nya itu 1, ya berarti memotong atau tipot sumbu Y-nya di 0,1. 1 itu positif ya. Berarti pernyataan yang ketiga benar. Ini pernyataan yang ketiga benar. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu mempunyai nilai maksimum. Nah, tadi kan gambarnya dia senyum seperti ini ya, atau membuka ke atas. Kalau membuka ke atas berarti nama titik puncaknya itu titik minimum, atau untuk mencari nilainya ya namanya nilai minimum, bukan maksimum ya. Ini salah nih. Jadi ada 3 yang benar ya. Jawabannya yang D. Nah, sekian aja 3 soal dari kakak. Kakak juga akan ngasih 3 latihan soal yang kalian bisa kerjakan. Kita diskusi ya di kolom komentar. Dan semoga kalian itu bisa masuk PTN yang kalian impikan di SNBT 2023 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.